Sebelum melanjutkan kegiatan kita, marilah kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan membawakan menurut kepercayaan saya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas berkat dan karunia yang Engkau berikan pagi ini. Kami mohon kepadamu, ampunilah salah dan dosa kami yang kami perbuat. Tuhan, pada kesempatan ini, kami hendak melaksanakan acara seminar kami. Berilah kemudahan agar acara kami berjalan dengan lancar, serta menambah wawasan kami. Tuhanlah yang kiranya pimpin pembicara kami agar dapat menjelaskan dengan semangat dan bertambah bijak. Inilah doa kami, Tuhan. Kabulkanlah doa kami ini. Amin. Baiklah, teman-teman sekalian, serta Bapak Ibu dosen kami cintai. Selanjutnya, mari kita dengarkan kakak kita menjelaskan mengenai nafsa. Silahkan Kak Ari dan Kak Jasmine untuk penjelasannya. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk JJ untuk kesempatannya. Oke, semangat pagi teman-teman. Selamat pagi, Eh, Kak. ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, semangat banget itu ya. Oke, Waalaikumsalam. pada kesempatan pagi hari ini saya dan Jasmine akan lebih tepatnya kita sharing sih sebenarnya, karena di sini mungkin kita udah sama-sama tahu apa itu nafsa, apa itu narkotika, apa itu psikotropika. Jadi mungkin lebih tepatnya di sini kita sama-sama sharing sebagai generasi muda, calon-calon penerus bangsa. Gimana sih caranya kita bisa menghindari, terus kita bisa sama-sama tahu dampak dan efeknya itu apa saja, jenis-jenis dari narkotika itu ada apa aja. Jadi mungkin hari ini teman-teman santai aja. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh langsung interupsi atau mungkin nanti bisa di akhir dari sesi ini. Jadi nanti saya dan Jasmine akan membawakan satu presentasi yang sama. Dan buat teman-teman santai aja dan selamat menyaksikan. Nggak usah terlalu tegang-tegang ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Lebih tepatnya di sini kita sharing sih. Bukan begitu, Jasmine? Ya. Oke, mungkin dari Santai Jasmine aja. mau sedikit menambahkan mungkin sebelum memulai materi? Nggak ada sih. Nggak ada, oke. Buat teman-teman yang di rumah jangan ngantuk ya. Semoga nggak boring. Jadi stay tune aja. Tunggu sebentar ya, saya share screen-nya. Oke, udah kelihatan belum ya untuk slide-nya di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Udah kelihatan ya. Ya, Kak. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin selamat datang di Surya University. Mungkin teman-teman semua tahu slogan universitas kita adalah Research Based University. Jadi memang di sini kita dari dasar dididik bagaimana caranya agar kita bisa lebih handal dan mahir khususnya di bidang research. Karena teman-teman di sini diharapkan kedepannya bisa menjadi seorang menciptakan peneliti bibit-bibit ataupun unggul. yes, betul sekali. Jadi teman-teman di sini saya sekali lagi ucapkan selamat datang. Saya khususnya dan Jasmine. Semoga teman-teman bisa enjoy selama berkuliah di sini karena di sini teman-teman bisa banyak dapat pengalaman. Terus teman-teman juga tentunya bisa belajar dari orang-orang yang hebat seperti Bu Ripka, ada Pak Kakak juga. Jadi teman-teman bisa langsung belajar dengan orang yang ahli di bidangnya lah. Jadi teman-teman pokoknya semangat terus dan selamat datang. Oke, next. Nah, tadi mungkin JJ udah sempat ceritain ya, kita itu selama berkuliah kita nggak hanya kalau istilahnya adalah kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang. Tapi sebagai generasi muda di sini adalah gimana caranya kita bisa
bersosialisasi dengan baik. Salah satunya itu dengan cara mengikuti berbagai macam organisasi. Karena mungkin teman-teman bisa banyak baca dari berita-berita, salah satu cara untuk menghindari kita terjerumus ke nafsa itu adalah memperbanyak kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang positif. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan teman-teman mungkin bisa mengikuti organisasi himpunan di kampus, terus di luar teman-teman bisa ikut komunitas-komunitas yang bergerak di bidang lingkungan mungkin atau di bidang riset. Nah, kebetulan saya sama Jasmine di sini kita selain aktif di organisasi kampus, kita juga aktif di Duta Pariwisata. Nah, Duta Pariwisata karena memang kampus kita itu kan terletak di Provinsi Banten. Itu lebih tepatnya di Kabupaten Tangerang. Jadi memang kita itu tergabung di Duta Pariwisata Kabupaten Tangerang dan juga Provinsi Banten. Jadi memang saya sama Jasmine ini beda 1 tahun aja, beda 1 angkatan. Jadi, oh ya, buat teman-teman mungkin nanti kalau yang mau tanya lebih lanjut, mungkin mau sharing ataupun apapun terkait aktivitas di kampus dan di sekitarnya, bisa kontak kita lewat Instagram. Ini ada Instagram saya sama Jasmine. Jadi teman-teman nggak usah sungkan-sungkan kalau misalnya mau kenalan atau teman-teman mau nanya-nanya seputar aktivitas kampus, khususnya yang di Tangerang, boleh nanya sama saya dan juga Jasmine. Nah, tadi sedikit disinggung tentang Muda-Mudi Surya University. Mungkin sekarang teman-teman agak kurang beruntung ya, karena teman-teman nggak bisa langsung bertatap muka dengan dosen, terus teman-teman nggak bisa langsung ketemu dengan teman angkatannya satu sama lain. Karena di Surya University itu banyak memberikan wadah untuk kita generasi muda, khususnya untuk beraktivitas. Karena mungkin kalau di Surya University itu banyak anak-anak rantau, seperti saya dari Kota Makassar, Sulawesi itu ngerantau ke Jakarta. Jadi mungkin buat kita yang baru pertama kali ngerantau, terus kita nggak punya temen, nggak punya keluarga dan saudara di Jakarta ataupun di Tangerang, di kampus itu banyak banget kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita ikuti. Salah satunya adalah Muda-Mudi Surya University. Dulu saya ikut Muda-Mudi Surya University ini tahun 2015. Jadi memang banyak sekali wadah-wadah positif yang disediakan oleh pihak kampus buat teman-teman semua sebagai mahasiswa. Jadi teman-teman itu ya bisa lebih aktif dan banyak berkegiatan yang di bidang yang positif. Nah, oke, langsung aja masuk. Mungkin teman-teman sering dengar slogan "Say No to Drugs". Kenapa sih say no to drugs? Karena kita sebagai generasi muda, khususnya ya, kalau misalnya kita mulai terjerumus ke dunia narkotika ataupun dunia nafsa, mungkin itu bisa merusak masa depan kita, masa depan dari teman-teman semua. Kenapa? Nih, di sini saya bakal tunjukin ke teman-teman siklus kehidupan pengguna nafsa. Mungkin saya coba biar kita di sini 2 arah ya, interaksi 2 arah. Ada teman-teman yang bisa ngejelasin mungkin 1 atau 2 orang, mungkin siklus gambar ini kira-kira seperti apa sih? Yuk, yang di rumah mungkin ada yang mau berpendapat. Di sini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, teman-teman bebas untuk berpendapat. Narkoba ke rumah sakit terus mati, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ujung kehidupannya ya meninggal. Oke, ada lagi mungkin tadi kayak cowok-cowok semua, yang cewek-ceweknya mana nih? Bisa bersuara? Ini sebelum saya sebutin namanya nih, di sini kelihatan sih namanya. Ada yang mau berpendapat mungkin? Wah, kayaknya yang cewek-ceweknya masih belum ini nih, masih belum bangun. Oke, di sini saya jelasin aja ya. Di sini saya dapat dari satu web siklus kehidupan pengguna nafsa. Jadi kayak yang saya sampaikan, mungkin teman-teman kalau kita udah terjerumus ataupun kita udah mengenal apa itu yang namanya nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, ada 2 hal kemungkinan. Yang pertama adalah, ya pasti paling pertama kalau misalnya kita udah kecanduan, itu akan dibantu oleh pihak medis, khususnya dokter ya. Bagaimana caranya untuk kita mengurangi efek ataupun dampak dari nafsa itu sendiri. Tapi yang paling terpenting mungkin teman-teman tahu bahwa psikotropika itu di Indonesia sendiri itu terlarang. Jadi kalau misalnya teman-teman
udah berhubungan sama yang namanya psikotropika, ya ada 3 kemungkinan teman-teman berhubungan. Yang pertama sama polisi, yang kedua rumah sakit, dan yang ketiga sama Tuhan. Makanya di sini siklusnya adalah yang pertama, ketika teman-teman mengenal apa yang namanya narkotika, otomatis teman-teman nanti akan masuk rumah sakit untuk direhabilitasi, ataupun nanti mungkin teman-teman kalau emang udah parah banget itu akan masuk di penjara. Tapi amit-amit, saya percaya anak-anak Surya University ini adalah anak-anak yang hebat, dan pasti teman-teman akan selalu berpikir positif, dan harapan saya nggak pernah kepikiran untuk menyentuh sedikit pun yang namanya narkotika, karena memang ini sangat berbahaya. Kenapa? Nah, di sini ada, saya bilang why. Drugs are the enemies of ambition and hopes. And when we fight against drugs, we are fighting for the future. Kalau kita berbicara tentang narkoba, itu juga kita bisa berbicara tentang masa depan. Karena ketika kita berinteraksi dengan yang namanya narkoba, terutama itu akan merusak masa depan kita. Apalagi teman-teman nih yang baru masuk kuliah, mungkin masa depannya masih panjang, teman-teman belum wisuda, teman-teman belum merasakan yang namanya kerja, dan masih banyak lagi tantangan-tantangan kehidupan ke depannya yang mungkin teman-teman akan kehilangan kesempatan itu kalau misalnya teman-teman berhubungan sama narkoba. Salah satu masa depannya itu adalah ini. Yes. Nanti ini adalah momen-momen yang mungkin teman-teman akan nanti-nanti atau tunggu-tunggu. Bahkan Jasmine sendiri mungkin sampai sekarang belum wisuda ya Jasmine ya. Nanti mungkin wisudanya by virtual. Tapi ya ini salah satu gerbang pembuka karir teman-teman adalah wisuda. Ketika teman-teman sudah menyelesaikan masa perkuliahan teman-teman. Makanya harapan saya, mumpung teman-teman di sini masih muda, isilah kegiatan teman-teman dengan hal-hal yang positif, seperti berorganisasi, terus perbanyaklah berinteraksi dengan orang-orang yang sekiranya bisa memberikan dampak positif untuk teman-teman sendiri. Nah, oke. Apa itu nafsa? Nah, tadi saya udah sempat singgung sih. Nafsa itu definisinya adalah merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Atau itu adalah obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, sehingga dapat berpengaruh terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal. Mungkin di sini teman-teman sering ngelihat kalau misalnya ada orang yang kecanduan, dia akan kayak hyperaktif, atau mungkin dia kalau misalnya benar-benar udah butuh obat itu lagi, dia akan sangat agresif dan lain-lainnya. Itu merupakan salah satu dampak dari nafsa itu sendiri. Makanya kenapa itu sangat berpengaruh terhadap kerja otak. Dan mungkin teman-teman yang kalau kita banyak baca paper, karena dulu saya kuliahnya di bidang neuroscience, jadi memang saya banyak belajar mengenai kinerja otak manusia. Itu ada yang namanya adiktif. Adiktif itu ketika kita udah edik terhadap sesuatu, itu akan membuat kita pengen lagi dan lagi. Dan itu sangat susah untuk nge-stopnya, karena stimulus otak kita udah ke-trigger dengan zat-zat adiktif yang ada di obat-obat terlarang tersebut. Ya. Jadi memang itu sangat berbahaya. Makanya kenapa kalau bisa teman-teman harus menjauhi apa itu yang namanya nafsa, narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Karena nafsa itu ada 2, ada yang namanya alamiah dan ada yang namanya sintetis. Alamiah itu mungkin teman-teman kenal, ada yang namanya ganja. Ya, itu daunnya di sini ada, saya kasih fotonya. Terus kalau yang sintetis itu lebih ke obat-obat kayak heroin dan lain-lainnya. Nah, berdasarkan jenis tadi yang udah saya sebutkan narkotika. Pertama kita bahas narkotika dulu ya. Narkotika itu adalah zat yang menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan bersifat ketergantungan. Jadi sebenarnya antara ketiga obat ini tuh sama-sama memberikan ketergantungan. Cuman memang jenisnya yang berbeda-beda. Sedangkan kalau psikotropika itu adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan kalau zat adiktif itu adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan juga psikotropika. Ini sama juga sifatnya berketergantungan.
Kalau zat adiktif itu mungkin lebih tepatnya kita sering ketemu sama yang namanya rokok ataupun minuman keras. Jadi teman-teman mungkin di sini yang rokok itu sangat susah untuk berhenti karena memang di dalamnya itu ada kandungan nikotin. Nah, jadi memang itu juga salah satu zat adiktif yang membuat teman-teman itu ngerasa kalau nggak ngerokok rasanya aneh. Jadi teman-teman selalu pengen ngerokok lagi dan lagi. Nah, sebenarnya bedanya apa sih antara narkotika sama psikotropika? Kalau teman-teman lihat di slide saya, ini ada dua perbedaan. Ada orang yang sama, tapi yang satu dia menggunakan narkotika dan satu menggunakan psikotropika. Nah, kalau narkotika itu seperti yang tadi sebenarnya sama-sama memberikan ketergantungan. Cuman kalau narkotika itu penggunanya itu nanti akan apa ya? Efek ke tubuhnya itu adalah lemas. Jadi teman-teman kayak nggak bersemangat dan lain-lainnya. Sedangkan kalau psikotropika, ketika penggunanya itu mengkonsumsi psikotropika, dia itu seperti apa ya? Rasanya memberikan semangat yang berlebih. Makanya mungkin teman-teman sering ngelihat di TV banyak artis-artis yang menggunakan narkoba. Itu lebih ke psikotropika. Kenapa? Karena mereka itu schedule kerjanya sangat padat. Otomatis mereka berusaha bagaimana caranya agar tubuh mereka itu nggak cepet capek, nggak cepet lelah. Makanya banyak dari mereka yang mengkonsumsi psikotropika untuk apa ya? Untuk meningkatkan semangat mereka. Jadi mereka nggak mudah lelah dan juga lebih semangat untuk bekerja. Jadi itu yang membedakan narkotika dan juga psikotropika. Nah, berikutnya itu adalah berdasarkan efek. Efek-efek ini nanti akan dijelaskan sama Jasmine untuk melanjutkan. Silakan untuk Jasmine dilanjutkan. Halo, kawan-kawan. Masih semangat ya? Iya, Kakak. Kasih, Kak. Jadi kalau berdasarkan efeknya itu ada 3. Ada uppers, downers, all-rounders. Ada yang bisa jelasin nggak kira-kira bedanya uppers, downers, sama all-rounders? Kira-kira aja. Nggak tahu, Kak. Yuk, nggak perlu takut, boleh bersuara. Dari bahasa Inggrisnya kelihatan kok. Uppers, downers, sama all-rounders. Ya udah nggak apa, mungkin masih pagi, kurang pemanasan kali ya. Jadi kalau uppers itu sabar. Kak Jasmine, maaf mikrofonnya ke-mute. Sorry. Hey. Sorry nggak sadar. Yeah. Jadi kalau uppers itu, sorry ya, kebanyakan untuk kayak yang dibilang Kang Ari tadi, biasanya dipakai sama orang-orang yang emang pengen efeknya tuh selalu bahagia dan bertenaga, and kayak apalagi kalau misalnya mereka lagi on stage dan ya seterusnya. Biasanya tuh merangsang kerja organ tubuh seperti jantung dan otak, memberikan efek lebih senang, lebih bertenaga, terus meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Contohnya itu banyak, ada sabu, ada ekstasi, kokain, steroid, nikotin, dan kafein. Sejujurnya aku juga konsumsi kafein sih, cuman kan itu kan dalam kondisi yang normal, beda sama yang lain. Terus selanjutnya, nah, ini contoh-contohnya. Sebenarnya ini gambar-gambarnya doang sih. Ya bisa dilihat ada kokain, ada ekstasi, kafein, and ya udah. Terus kalau misalnya yang downers bisa dilihat,
Downers tuh kebanyakan bikin kamu depresi, efek awal sama akhirnya juga sama-sama depresi. Kebanyakan bikin kamu lebih tenang. Tapi ya setelah tenang ya membahayakan. Biasanya itu menekan sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat otomatis your brain lah. Terus mengurangi aktivitas fungsional tubuh, memberikan efek tenang. Terus biasanya dipakai sama orang-orang buat tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya itu ada banyak, heroin, morfin, petidin, ada valium, alkohol juga, cannabis atau ganja, dan opium. Ini contoh gambarnya. Kalau all-rounders, ini beda lagi. Biasanya orang-orang kebanyakan konsumsi all-rounders ini cuma kalau mau coba-coba gitu. All-rounders juga menurut aku ya, kebanyakan cuma pengen kayak orang nggak ada kerjaan aja gitu, nggak banyak masuk organisasi, pertemanannya jelek, dan biasanya orang yang mengonsumsi all-rounders hanya ingin kayak mengisi waktu luang gitu, karena efeknya nggak tentu. All-rounders bisa mengakibatkan pemakaian menjadi halusinasi, melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, itu ya halusinasi gitu. Contohnya LSD, lysergic acid diethylamide, ganja juga, sama magic mushroom. Magic mushroom jorok loh. Magic mushroom tuh tumbuhnya, kalau misalnya mau aku jelasin ya, tumbuhnya di hasil fesisnya sapi. Jadi itu kayak kalau kamu lihat di jalanan tuh ada yang melihara hasil fesisnya, sebentar tumbuh jamur kecil-kecil. Nah itu dikonsumsi dan dijual. Nggak ada kan yang mau konsumsi kayak gitu. Selanjutnya, ini kalau untuk zatnya berdasarkan golongan uppers, downers, sama all-rounders tadi. Untuk efek waktu pakainya di saat kamu lagi pakai itu, biasanya kalau uppers tuh kamu jadi agresif, kreatif, sulit tidur, komunikatif, tapi juga paranoid gitu. Makanya kebanyakan dipakai sama orang sebelum mereka performance gitulah. Kalau untuk efek setelah pakainya, kalau misalnya efeknya udah hilang gitu berjam-jam setelahnya, biasanya langsung kamu turun, langsung badannya lemes, depresi, ngantuk, kurang pede gitu. Selanjutnya kalau downers, efek waktu pakainya kamu jadi lebih cuek, santai, males, ngantuk juga, kan dipakai sama orang buat tidur ya. Kalau efek setelah pakainya sama ada depresinya, tapi kamu juga jadi lebih sensitif, terus lemas juga. Kalau untuk all-rounders, efek waktu pakainya, seperti yang aku bilang tadi, lebih banyak orang dipakai untuk halusinasi, euforia, dan kebanyakan paranoid juga. Kalau efek setelah pakainya, depresi juga, pusing, dan paranoid. Jadi kalau bisa dilihat kesimpulannya itu untuk efek setelah pakainya kebanyakan depresi kan, ya. Jadi nggak ada gunanya dari awal untuk konsumsi narkotika atau napsa, this kind of drugs, karena pada akhirnya juga akan merugikan. Meskipun kamu lihat efek waktu pakainya, misalnya kamu pengen kreatif atau kamu pengen tidur lebih cepat, lihat dulu waktu jangka panjangnya, akan merusak kehidupan. Ya. Selanjutnya, untuk efek napsa itu sebenarnya ya tadi tuh kamu berawal dari coba-coba atau ajakan teman. Ajakan teman ini sedikit ya. Kebanyakan kalau misalnya kamu kurang, misalnya ada masalah keluarga lah, atau masalah sama teman, atau masalah di pernikahan dan segala macamnya, makanya kamu mau mengkonsumsi napsa. Kalau misalnya udah mulai beberapa kali, itu siklusnya itu kayak yang Kang Ari bilang di slide pertama tadi, awalnya akan ada reseptor atau ada pembuatan kayak cetakan blueprint gitu. Jadi your
central nervous system itu awalnya pasti kaget, tapi lama-lama dia akan bikin kayak menyesuaikan gitu agar untuk konsumsi selanjutnya itu kamu akan lebih dapat tagihannya yang seperti dibilang Kang Ari itu kan zat aditif ya. Jadi akan menagih masukan nafsa untuk selanjutnya lagi. Nah, hasil akhirnya addicted dah gitu. Seperti yang aku barusan bilang, awalnya kan coba-coba tuh, lama-lama ada reseptor, terus addicted, penyalahgunaan, kecanduan yang berlebihan, dan pada akhirnya kalau misalnya udah nggak tertolong lagi, kamu nggak ke dokter, ya bisa meninggal juga gitu. Selain itu, banyak banget ketergantungannya. Ada ketergantungan fisik, ketergantungan psikologis, kayak misalnya kamu wah hari ini aku nggak bisa tidur, harus konsumsi lagi, atau wah hari ini ada performance, aku nggak bisa nih tanpa morfin aku, kalau nggak aku nggak bisa se-happy biasanya. Sebenarnya itu cuma pola pikir kamu aja gitu. If you believe in yourself, if you pray to your God, ya pasti kamu bisa dong gitu. Terus banyak juga yang lainnya kayak toleransi dan adiksi kamu meningkat sepanjang waktu. Jadi tambah lama nggak ada sembuhnya. Kayak coba kamu pasti tambah lama tambah addicted, tambah parah, susah banget sembuhnya gitu. Yang lainnya tuh ada gejala putus zat apabila tidak memakai. Jadi kalau misalnya kamu misalnya tengah jalan nih kamu berubah pikiran, kayaknya ini membahayakan banget deh. Wah aku baru sadar nih gimana. Terus kamu memutuskan untuk tiba-tiba, udah cut aja, nggak usah konsumsi ini, nggak usah rokok, nggak usah minum, nggak usah whatever it is gitu. Pasti bakal ada gejalanya. Kayak yang tadi aku bilang, misalnya kamu depresi, atau malah jadi sistem imun kamu menurun. Ya, kebanyakan depresi sih. Selain itu, ada perilaku kompulsif yang bermasalah. Oke, selanjutnya. Nah, dampak dari nafsa itu secara garis besar ya, ada 3. Pertama tuh yang fisik, kedua sosial, kedua psikis. Kalau fisik ya tau lah, secara fisik kamu pasti akan kayak tadi, sakit kepala, mual, sulit tidur, yang awalnya pengen tidur, lama-lama jadi sulit tidur. Lebih besar lagi masalah daripada yang tadi. Terus gangguan pada sistem saraf kamu gitu. Bisa aja kamu tiba-tiba kejang-kejang gitu. Gangguan pada jantung, tertular penyakit lainnya, terus ya ujung-ujungnya overdosis, kematian. Kalau untuk sosial, kamu tuh jadi lebih antisosial, acuh tidak acuh. Kamu jadi kayak minder gitu, kamu merasa bersalah di antara teman-teman kamu. Kamu nggak pengen teman-teman kamu tahu, ataupun keluarga, atau orang luar, atau kampus. Ya, jadi kamu tambah lama tambah menyendiri gitu. Terus hubungan keluarga tidak harmonis, ya kan? Terus lama-lama pasti tambah gede masalahnya dan kamu akan dikucilkan oleh masyarakat. Pendidikan juga terganggu, hal yang paling penting. Dan ya, kalau pendidikan kamu udah terganggu, ya masa depan suram. Itu sayangnya. Kalau untuk psikis, your psychology itu, tambah lama kamu akan tambah lamban kerja, bukannya tambah happy, bukannya tambah bersemangat, ya. Terus sering gelisah, hilang kepercayaan diri kamu, lama-lama menghayal, penuh curiga, tingkah laku kamu bisa brutal, itu membahayakan bagi keluarga kamu sendiri, gitu. If you love your family, ya buat apa dari awal kamu konsumsi gitu, ya kan? Terus perasaan kesal dan tertekan, bisa menyakiti diri sendiri juga, yang sampai akhirnya kamu bisa bunuh diri. Ya, efek akhir dari depresi kebanyakan ya berujung ke kematian dan menyakiti diri sendiri lah. Terus apa yang harus aku lakuin, Kak, kalau aku nggak mau terjerat narkoba gitu, atau nikotin dan minuman keras gitu? Banyak sebenarnya. Tadi Kang Ari udah jelasin kan di paling awal, harusnya kalian ingat.
Jadi ada 5 sebenarnya, kan banyak banget kan. Bahkan bisa lebih dari ini juga. Ini yang aku tahu aja aku tulis ya. Kalau untuk di individual level, kamu lebih ke you love yourself gitu. Kamu pikirin untuk masa depan kamu. Kamu lebih bertumbuh pada Tuhan kamu sendiri. Ya, kamu mengimprove diri sendiri, set up your goals kamu di kehidupan apa, sehari-hari tulis aja tuh, tulis kamu misalnya hari ini bangun pagi, bantu orang tua, apa ya, main sama teman, belajar dengan giat gitu, individual level lah. Terus kalau yang selanjutnya itu ada peer level. Itu peer level sih menurut aku sangat membantu karena di situ kamu kumpulin teman-teman kamu yang sayang sama kamu bisa curhat apapun ke mereka, apapun beban hidupmu, kayak kamu sharing sama teman-teman kamu, dan begitu juga teman-teman kamu akan sharing kepada kamu, dan kamu belajar tentang kehidupan dari mereka juga. Keep you busy lah dari hal-hal negatif di kehidupan gitu. Kalau selanjutnya ada di family level. Seperti yang aku bilang tadi, untuk apa kamu konsumsi hal-hal yang adiktif kalau misalnya pada ujung-ujungnya akan menyakiti keluarga kamu sendiri, sikap kamu berubah, kamu brutal, segala macamnya. Jadi di family level itu lebih ke kamu menerima kasih sayang dari orang tua atau guardian kamu di rumah, misalnya kakak kamu gitu, atau adik kamu, bisa juga. Nggak hanya itu, kamu juga harus memberikan kasih sayang kepada mereka agar mutual. Dari situ kamu pasti belajar tentang kehidupan dalam kasih di hari-hari selanjutnya. Family level itu juga sebenarnya edukasi diri sendiri sih, karena orang tua kamu atau guardian angels kamu pasti pasti ada aja lah yang kayak menjauhkan kamu dari hal-hal negatif, terutama narkoba. Kalau untuk social dan community level, itu seperti aku dan Kang Ari tadi, dari jelasan sama Kang Ari, kita kan ikut banyak organisasi, banyak kegiatan kampus. Ya, maaf kalau misalnya kondisi COVID kayak gini, kita emang harus hati-hati sih, dan pasti kegiatan organisasi di luar lagi mandet gitu kan, emang. Mementingkan kesehatan kita dulu sendiri lah gitu. Cuman untuk sebelumnya, kalau misalnya hal lain untuk cara menghindarinya, ya kita banyak aktif di organisasi, banyak kita dapat banyak pengalaman, dapat banyak bukan hanya pengalaman sih, kamu juga bisa nambahin di CV kamu untuk kamu kerja di dunia selanjutnya gitu. Jadi kamu nggak hanya disibukkan dengan hal positif, tapi juga bakal pengaruh ke masa depan kamu gitu, untuk kebaikan diri sendiri lah. Dan yang terakhir itu ada school level. School level tuh ya kayak sebenarnya mirip peer level sih. Jadi kamu mendekatkan diri pada teman-teman kamu di kampus, di sekolah, atau kalau misalnya kamu ada les, ya sama teman-teman les kamu. School level juga selain teman-teman, lebih ke mengedukasi diri sendiri juga. Kamu belajar dengan giat, dapat nilai yang bagus, ya sesuai kemampuan diri sendiri gitu, nggak usah minder. Dan school level juga kalau kamu tahu, dulu pas sekolah pasti ada guru BK kan, guru buat kayak konsultasi gitu. Jadi kalau ada anak-anak nakal yang bawa dampak negatif, dibawa ke guru BK gitu. Besar begitu. Di sini pasti masuk. Nah, ini pencegahan lainnya ya, yang di luar pencegahan yang tadi. Seperti yang aku bilang pada awalnya, meningkatkan iman dan takwa. Kamu banyak untuk semua agama, kamu banyak berteguh pada Tuhan kamu. Kalau misalnya kamu ada, misalnya nih kamu masalah sama teman-teman kamu, ya nggak apa-apa, kamu berdoa aja gitu. Pasti akan dijawab. Tinggal sabar. Jangan kamu malah kayak
beralih ke hal-hal lainnya seperti narkoba dan selanjutnya. Terus kamu juga harus memperhatikan teman bergaul kamu, selalu waspada. Kalau misalnya teman kamu denger nih, teman kamu ada yang coba-coba, mau itu ngerokok aja gitu. Udah, kamu nggak usah ikut-ikut deh. Langsung aja kamu bilang ke teman kamu, maaf kak atau adek, teman, kalau misalnya kamu mau ngerokok atau minum atau hal di luar itu, jangan deket-deket atau jangan di hari pas aku ketemu sama kamu atau main sama kamu ngelakuin itu diri sendiri aja gitu. Kalau nggak kamu nasehatin dia juga bahaya dampak dari nafsa itu gitu. Terus selanjutnya itu kan pendewasaan kepribadian. Nah, pendewasaan kepribadian tuh bisa banyak banget sih. Kebanyakan kamu bisa ngelakuinnya tuh dalam lingkup keluarga, lingkup teman juga, lingkup kerja, lingkup organisasi. Selanjutnya itu meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah, dan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Kalau misalnya kamu merasa hari ini nggak percaya diri gitu, ngomong aja di cermin. Kamu kayak misalnya, hai nama saya Arif Fatah, saya hari ini saya bisa melalui hari dengan positif, saya percaya diri, kayak saya bisa belajar dengan giat, saya bisa mendapatkan nilai yang bagus, saya bisa mengerti pelajaran pada hari ini gitu. Ngomong di kaca, ngeliat diri kamu sendiri, itu sebenarnya bisa jadi motivasi diri sendiri, dan itu beneran ngefek gitu loh. Sebenarnya kayak sampai sini aja ya slide-nya. Oh ya, hindari kebiasaan merokok. Oke, thank you. Ada pertanyaan nggak? Oke, thank you. Oke, bentar ya Kak. Silakan JJ. Gini, teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau bertanya. Nah, kalau kita pada ngomong semua kan agak riuh nih. Iya. Kalau mau nanya, jadi chat gitu nanti. Jadi dipilihin pertanyaan yang sama-sama, bisa dong langsung aja jawabannya. Nah, teman-teman kira-kira ada yang mau bertanya, langsung chat ya. Tuh Kak, ada Ivan yang nanya. Ivan nanya, Kak, apa pendapat kakak tentang manfaat dan status ilegal ganja? Kan banyak yang punya manfaat baik ganja dan sangat banyak, benar. Bahkan digunakan untuk mengobati kanker, bahkan di Eropa sendiri dilegalkan. Mau dijawab Bang Arif Fatah karena satu jurusan, hehe. Oke. Silakan untuk Bang Arif Halo Fatah. Ivan. Oke, sebenarnya kalau penggunaan ganja itu sendiri mungkin di kita juga ada ya, kalau teman-teman tahu mungkin kayak kalau ada nasi Padang itu ada menggunakan ganjanya sedikit segala macam, mungkin buat bisa menciptakan rasa yang lebih enak. Bahkan memang benar banyak banget alat-alat psikotropika itu yang digunakan untuk pengobatan, seperti untuk menghilangkan rasa sakit dan lain-lainnya kayak yang saya bilang tadi. Bisa di mute all dulu nggak? Apa ya? Iya. Teman-teman, kalau Yes, oke, terima kasih. Nah, jadi lanjut lagi kayak tadi, sebenarnya memang penggunaan itu khususnya di luar negeri ya. Di luar negeri mungkin mereka udah dilegalkan, tapi memang kalau di Indonesia, kenapa sih di Indonesia itu terkadang masih, atau lebih tepatnya masih ditolak, karena memang terkadang di Indonesia sendiri itu kita nggak kira-kira untuk takaran penggunaannya. Kayak tadi mungkin untuk pengobatan memang di dunia medis itu bisa digunakan karena memang untuk menghilangkan rasa sakit dan lain-lainnya. Tapi terkadang kalau misalnya kita penggunaan tanpa adanya resep dokter ataupun melebihi batas dari kapasitas yang seharusnya, itu yang nantinya bisa berdampak negatif untuk tubuh kita. Makanya kenapa sebenarnya dibolehkan terutama untuk di bidang medis, cuman memang itu harus berdasarkan resep dokter. Kalau misalnya kita sendiri, karena kan kebanyakan kalau yang kecanduan narkoba dan lain-lain itu
ya hanya untuk kayak yang tadi Jasmine bilang, hanya untuk kesenangan semata. Jadi memang eh, kalau di kita sih sebenarnya asalkan takarannya itu bisa pas dan memang sesuai untuk kebutuhannya, itu sih oke-oke aja. Gitu ya, Van ya. Mungkin Jasmine mau nambahin? Eh, ya nggak ada yang perlu ditambahin sih, Kang Ari udah bilang dengan jelas. Tapi kalau menurut aku sih emang kalau di luar ya mereka waspada banget sama takarannya gitu. Orang sadar diri batas sampai mana. Ya kita banyak masyarakat yang mungkin belum dapat kayak ilmunya atau penyuluhan tentang takarannya itu, atau orang yang atau sekitar mereka tuh nggak ada yang ngawasin gitu. Jadi dia kayak udah bablas aja sendiri gitu. Kayak gitu sih sebenarnya perbedaan jauhnya. Sip. Lanjut. Nih ada nih, menarik lagi pertanyaan dari Fadlizil Ikram. Kak, saya mau tanya apa yang harus dilakukan jika ingin berhenti merokok sedangkan kita sudah kecanduan. Nah, ini mungkin lebih sedikit sharing aja ya. Jadi dulu eh di program studi saya itu ada riset. Jadi gimana caranya biar kita menghilangkan adiktif dari orang-orang perokok. Itu teman-teman bisa ganti sama permen karet. Ya. Dan ini risetnya ini udah lumayan cukup terbukti sih. Jadi mungkin teman-teman bisa coba kalau misalnya anggaplah setiap teman-teman mau ngerokok, khususnya ini Fadil ya. Fadil kalau misalnya mau ngerokok, coba diganti sama ngunyah permen karet. Nah, itu nanti lama-kelamaan itu bakal apa ya? Ya Ganti kalau kebiasaan. Fadil rutin itu akan mengganti kebiasaan yang tadinya harus ngerokok jadi makan permen karet, dan itu bakal menekan rasa ingin buat ngerokoknya itu. Itu bisa dicoba karena emang itu kemarin kita waktu mini riset di kampus kita udah pernah cobain dan itu emang berimpact sih. Jadi nice to try lah, boleh dicoba. Lah gunanya research based kampus tuh, banyak Yes. risetnya, seru kan. Ya, kalau kamu perhatiin juga harga rokok lebih mahal daripada harga permen karet. Mending lu beli permen karet aja kan gitu. Ya, selanjutnya dari Gilar Setiawan. Oh iya Kak, saya mau nanya Kak, jadi kalau saya pemakai atau si konsumsi narkoba itu udah nggak pakai selama setahun lebih, apakah efeknya itu masih berpengaruh? Kemudian gimana sih Kak untuk yang udah jadi pemakai nih, terus pengen lepas itu gimana caranya? Itu sih sebenarnya pengaruh ini sih, central nervous system kamu. Kalau misalnya udah setahun, seharusnya udah melewati, harusnya kamu udah banyak depresi dan segala macamnya kan. Kalau misalnya kamu udah jadi pemakai terus pengen lepas, kalau misalnya aku jadi kamu ya personally, pasti aku bakal nyari ke dokter atau fasilitas yang udah dikasih sama pemerintah. Kamu reach keluar, karena kamu nggak bisa bantu diri kamu sendiri. Itu bakal lebih susah daripada yang kamu imagine, bayangkan gitu. Kalau untuk Kang Ari, pendapatnya apa ya? Kurang lebih sama kayak Jasmine sih. Jadi ya seharusnya dengan rentang waktu setahun itu udah ngepres apa ya, zat-zatnya itu udah mulai ganti sama zat yang emang udah seharusnya, khususnya di sistem saraf pusat. Makanya kenapa ada yang namanya rehabilitasi. Di rehabilitasi itu pasti memang butuh waktu kan. Jadi teman-teman, jadi dari yang tadinya kecanduan sampai teman-teman keluar dari rehabilitasi itu teman-teman udah bener-bener lepas dari yang namanya kecanduan dari narkotika. Dan memang selama rehabilitasi itu teman-teman memang ya bener-bener dijauhkan dari yang namanya psikotropika. Makanya menurut saya dengan rentang waktu setahun itu udah bisa menghilangkan rasa ediknya tersendiri terhadap narkotika itu sendiri. Ini kalau ada misalnya nih. Kamu Gimana Jasmine? Kalau Lanjutin. misalnya kamu jauh dari fasilitas rehabilitasi yang kayak Kang Ari bilang tadi, kan karena beberapa daerah emang masih belum terjangkau kali ya gitu. Funding dari pemerintah mungkin masih kurang. Makanya itu kalau misalnya mending dari awal aja udah nggak usah coba-coba, karena
yang aku tahu ya pemerintah banyak rugi juga kok karena kita kebanyakan konsumsi narkoba, jadi mereka harus funding dana mereka buat kita yang udah kena, buat rehab kita gitu, yang sebenarnya bisa funding buat hal positif yang lainnya juga gitu, yang bukan karena salah kita sendiri gitu kan. Ya kalau misalnya kamu jauh, bisa juga kamu beralih ke agama kamu, berteguh, kamu beralih ke orang tua kamu, jujur aja gitu sama orang tua. Oke. Ini si Panca bilang permen mint juga bisa jadi alternatif. Iya, permen mint juga bisa kalau misalnya kamu mau perokok. Oke. Pertanyaan Ini ada lagi selanjutnya, nih Kang Ari. pertanyaan dari Panca Satria. Beberapa teman saya ada yang pengguna. Gimana pendapat kakak perihal teman-teman yang seperti itu, sudah hopeless dan no future? Sebenarnya balik lagi seperti yang tadi Jasmine sampaikan ya teman-teman. Terkadang memang ketika kita udah divonis pengguna narkoba dan lain-lain, otomatis akan banyak orang-orang di sekitar kita yang ngejauhin kita. Nah, balik lagi tadi Jasmine ada sempat ngejelasin tentang family level. Nah, jadi peran utama dari keluarga tuh sebenarnya di situ. Ketika kita jatuh, itu ada yang namanya support system. Support system kita itu salah satunya adalah family level. Jadi, mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasain mungkin udah pernah kayak waduh kayaknya saya lagi ngedown nih apa, mungkin salah satu yang bisa nge-support kita itu adalah keluarga. Makanya peran penting dari sosial orang-orang di sekitar kita terutama keluarga itu sangat berpengaruh khususnya untuk meningkatkan semangat, karena apa sih yang dibutuhkan sama orang-orang yang udah hopeless dan no future karena narkoba? Itu ada satu yang paling penting, semangat dari orang-orang sekitar. Makanya tadi disampaikan sama Jasmine, itu ada yang namanya family level. Menurut saya itu yang paling berpengaruh sih untuk orang-orang seperti itu. Yes, Jasmine? Coba, kamu baca chat selanjutnya, aku nggak bisa baca nih. Oke. Apa lagi ya? Dari Fernando itu, Kak, saya mau nanya, banyak remaja mengetahui banyak narkoba, tetapi banyak juga remaja yang mengkonsumsinya. Bagaimana cara menghindarinya ya, Kak? Itu dong. Itu yang terakhir. Bagaimana cara menghindarinya? Itu tadi udah kita sampaikan ya. Jadi teman-teman perbanyaklah kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya dari bidang organisasi. Terus maksudnya banyakin ibadah kayak tadi yang Jasmine bilang. Karena kalau kita mendekatkan diri kita sama Tuhan, otomatis mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya menurut saya kalau masalah kayak gini balik lagi sama diri kita masing-masing sih. Sebenarnya gimana dengan siapa kita mau berteman, terus kita harus pintar-pintar menyaring informasi dan ajakan-ajakan yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman kuat di iman, terus juga teman-teman berada di lingkungan yang tepat sih, pasti teman-teman bisa menghindari yang namanya nafsa. Benar banget. Ya, ada juga hal-hal lain sih. Kamu bisa ngelakuin hobi kamu. Misalnya hobimu masak nih, ya udah masak buat keluarga kamu. Kalau misalnya hobi kamu main gitar, ya main gitar. Hobi kamu menjelajahi hutan, ya jelajahi aja hutannya itu gitu. Nggak apa-apa, if you like going out of your house, kamu pengen keluar rumah, pengen ke alam, ya silahkan, dibanding kamu melakukan hal yang negatif lainnya. Ini Siti ya. Kak mau tanya pendapat kakak dalam bentuk solusi atau maaf jalan keluar atas permasalahan obat-obatan bahaya ini. Kak sekarang banyak banget saya ada penyebaran obat-obatan, contoh di berita saya baca penyebaran sabu lewat daun anak-anak, dan juga ada yang penyebaran dengan menyimpan sabu-sabu dalam bahan makanan yang diperjualbelikan di daerah Sukabumi. Kira-kira dan mengatasi atau menyelesaikan permasalahannya gimana ya agar lingkungan juga jadi sehat, kan itu bahaya. Ya, kalau hal kayak gitu, menurut pendapat aku ya, pendapat orang kan beda-beda nih. Ya, bahaya sih iya, dan kalau misalnya penyebaran secara yang kita tidak ketahui, ya mau gimana gitu. Sebenarnya susah dihindarinya juga sih. Kalau misalnya kamu tahu nih berita
Misalnya kamu tinggal di Sukabumi gitu, terus kamu tahu berita soal penyebaran narkoba lewat bahan makanan Sukabumi itu, kamu cari tahu lah tentang itu, kayak banyak-banyak liatin berita gitu, berita apalagi berita tentang daerah kamu. Kalau misalnya dari situ kan kamu tahu, wah tempat makan yang ini udah sempat kena ini nih gitu. Udah kamu hindari aja tempat makan itu, atau kamu alternatif lain, masak aja sendiri, beli tuh ke pasar, ya kan bisa. Kalau misalnya untuk anak-anak sih ya itu lagi, kalau misalnya kamu sebagai orang tua nantinya ya lebih berhati-hati aja sih kalau untuk selanjutnya. Kak, saya mau tanya si Egi ya, bagaimana cara kita mengingatkan orang yang sudah kecanduan nafsa? Ya, kayak tadi, kamu misalnya teman kamu nih, kamu datengin aja ke rumahnya, ngobrol. Kalau misalnya kamu nggak inget apa yang tadi kita ceritain semua, searching aja di internet, banyak kok ini ya, apa alternatifnya, cara kamu ngobrol sama dia gitu. Yang paling penting adalah kita jangan ngejudge mereka sebagai pemakai narkoba sih. Yang paling penting adalah di sini bagaimana peranan kita bisa memberikan support yang lebih dan gimana caranya biar kita bisa meningkatkan semangat dia lagi. Jadi biar dia ngerasa, oh ada nih orang-orang yang peduli sama saya walaupun saya udah kayak gini. Jadi dengan adanya seperti itu dia ngerasa bahkan di saat dia terpuruk pun dia ada yang support. Itu sih yang paling penting. Jadi teman-teman bukan datang, ih pemakai narkoba ya, nggak mau temenan sama pemakai narkoba, tapi justru di situ ya bener-bener gimana sih real friendship. Kalau teman-teman punya sahabat yang bener-bener lagi jatuh, gimana caranya kita bisa nge-support dia, gimana caranya kita bisa ngajak dia lagi buat bangkit dan semangat lagi sih. Iya, bener tuh kata Kang Ari. Jadi ada killer, Kak. Apakah ada obat tertentu untuk menetralisir efeknya? Berarti udah pengguna ya, Kak? Sebenarnya kalau Jasmine mungkin bisa jawab. Ya aku baru mau bilang sih kalau untuk itu aku belum tahu sih untuk. Nah, kalau ini sih saya sempat baca-baca ya. Jadi memang untuk menetralisir sebenarnya untuk obat khusus yang bisa ngelawan sih nggak ada ya. Karena balik lagi ketika kita sudah mengonsumsi obat-obatan terlarang ini, itu akan masuk ke dalam tubuh. Makanya biasa tes narkoba itu kan entah dari darah ataupun dari urin. Kenapa? Karena zat-zat ini tuh nanti akan masuk ke metabolisme tubuh. Makanya kalau mungkin teman-teman sering kalau misalnya mau tes urin, narkoba dan lain-lain minum susu beruang dulu atau apa, itu sebenarnya nggak ngaruh karena memang ya itu ada di dalam zat metabolisme tubuh kita gitu. Jadi mau diapain juga, mau kita hilangin pakai apapun, minum air putih sebanyak apapun juga nggak akan bisa hilang. Itu sih. Ya, intinya dari awal aja sih, nggak usah lah kau coba-coba. Yes. Mau yang semurah apa, mau dari rokok sampai tai sapi itu si mushroom, udah nggak usah. Don't ruin your future lah. Kamu jadi anak Universitas Surya tuh harus yang rajin. Ya, bisa kan seru ya. Oke, lanjut ya. Ada Umbu, Kak. Kak, mau nanya, rokok elektrik bahaya nggak sih? Apakah ada cara untuk mengurangi kecanduannya? Nah, ini nih. Aku paling sebel sama rokok elektrik karena pada zaman sekarang anak-anak milenial pengen nih ikut-ikut banget, pengen sok keren, pengen diterima sama teman-temannya melalui rokok elektrik karena semua udah pada kayak, iya nih enak banget ya, aku stres, aku pengen rokok elektrik, aku mana Juul, aku mana vape, aku mana gitu kan. Sebenarnya itu gak bisa dibilang lebih sehat atau lebih nggak berbahaya daripada rokok karena dia sama aja, ada zat aditifnya gitu. Tapi ada perbedaannya sih karena kan kadang ada tuh yang kamu bisa beli cairannya yang nggak ada nikotinnya sama ada yang nikotinnya. Tapi kebanyakan anak-anak pasti beli yang ada nikotinnya kan, kalau nggak ada efek gitu. Menurut aku yang sama aja kayak rokok, tetap berbahaya. Dan bahkan aku lihat banyak research di luar negeri, banyak yang bilang Juul atau vape itu banyak mempengaruhi lebih cepat masuk ke paru-paru kamu
lebih cepat ngerusak alveolus kamu dalam paru-paru. Jadi ya lebih cepat aja efeknya daripada rokok, kamu lebih cepat meninggal gitu. Intinya kamu bunuh diri aja, kamu nggak syukurin atas hidup kamu gitu kan. Dan banyak kasus kok di luar negeri yang udah anak-anak tuh dilaporin meninggal, anak SMA udah masuk rumah sakit, paru-parunya rusak ya karena rokok elektrik itu gitu. Oke. Selanjutnya Kak, ini ada yang nanya, bahaya juga nggak sih kalau kita melihat ada transaksi serta memakai narkoba lalu kita laporkan? Nah, pendapat Kakak gimana nih? Sebenarnya sih nggak bahaya ya, justru dengan kita ikut melaporkan itu justru kita peduli sama orang-orang di sekitar kita. Kita pengen lingkungan kehidupan kita itu jadi lingkungan yang lebih sehat. Karena justru mungkin kalau hal-hal kayak gini yang lebih tahu ininya polisi ya. Cuman maksudnya ketika kita melaporkan itu nanti pasti mereka juga akan menjaga identitas kita sih. Nggak mungkin kayak kita ngobrol sama temen aja nih terus kita laporin ke temen yang lainnya ntar dia bilang itu loh si Jasmine yang ngasih tahu gua dan lain-lain. Nggak mungkin, polisi nggak kayak gitu. Pasti ketika polisi mendapatkan informasi dia pasti kan bakal nyelidikin dulu dan lain-lainnya, dan yang pasti identitas dari teman-teman juga pasti akan lebih aman dan lebih terjaga. Jadi nggak apa-apa, jadi teman-teman kalau tahu ada di lingkungan sekitarnya mungkin atau ada di keluarganya nggak apa-apa, toh juga untuk kehidupan dia yang lebih baik nanti. Apakah dia akan direhabilitasi ataukah nanti dia akan dikenakan hukum pidana ya kita nggak tahu. Yang penting kita di sini tujuannya ngebantu orang-orang tersayang kita untuk terhindar dari yang namanya nafsa. Oke. Kak Jasmine ada yang mau ditambahin? Mbak, itu udah jelas. Oke. Selanjutnya ada Rinaldi nih, dia mau nanya, Kak, saya ingin bertanya, kan banyak gitu yang udah kena obat psikoterapika atau nafsa, yang kategorinya yang bisa diobati atau direhabilitasi seperti apa, Kak? Apa semua yang udah terkena masih bisa sembuh dari narkoba atau nafsa ini, Kak? Sebenarnya kalau menurut aku bisa dari awal sampai akhir sih. Mau kamu mau separah apa tetap aja ke rehabilitasi aja. Untuk semua jenis, menurut aku harusnya pemerintah fasilitasiin lah untuk semua jenis kecanduan dan narkotika nafsa itu. Jadi kamu mau rehab karena kamu minum atau karena kamu rehab karena morfin dan segala macamnya, harusnya difasilitasiin. Kalau enggak itu merupakan hal yang minus banget sih kalau misalnya nggak difasilitasi untuk semua jenis gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya. Ada tambahan? Bisa aja sih, intinya semua jenis itu bisa direhabilitasi karena maksudnya sama dia pemakai mungkin dia masih bisa direhabilitasi ya. Beda kalau misalnya dia pengedar. Kalau pengedar ya itu nanti urusannya langsung sama polisi, entah dia dipidana penjara berapa tahun ataukah dikenakan hukuman seumur hidup. Cuman sebenarnya kalau hal-hal yang berhubungan ataupun yang langsung berhubungan sama sistem saraf itu sebenarnya balik lagi ke mindset dari kita sendiri sih. Karena bener-bener the power of mindset itu ketika kita bisa intinya ketika kita menghadapi suatu masalah dan kita bisa menghadapinya dengan cara positive thinking, intinya kita berpikir yang positif itu secara tidak langsung akan menjadi trigger ataupun stimulus untuk metabolisme tubuh kita sendiri. Jadi sebenarnya ketika orang udah terjerumus nafsa, yang paling pertama butuh support, yang kedua adalah semangat dari dalam diri dan juga orang-orang di sekitar. Itu aja. Benar. Oke, teman-teman sekalian, kakak-kakak kami yang menjadi pembicara kami juga, pertanyaannya nanti diselesainya itu di jam 8:30 ya atau 8:30. Jadi kita semampu kita aja ngejawabnya. Nah, kita masih ada waktu 2 menit lagi. Oke, kita lanjut ya. Ada Sumantri, dia nanya, kenapa masalah narkoba nggak pernah selesai di Indonesia, Kak? Bahkan bandar narkoba yang sudah ada pun masih bisa mengendalikan narkoba di dalam sel, kata dia. Gimana itu, Kak, pendapatnya? Wah, kalau
menurut pendapat saya secara pribadi, ya itu emang lagi di Bali ya, banyak banget ya. Mereka ada tuh pas itu dikeluarin buku namanya Snowing in Bali. Itu bukunya tentang pengedar narkoba di Bali. Kebanyakan orang luar sih, foreigner, dan mereka tuh komunikasinya, linknya itu sama orang Indo, cuma polisi-polisi dalam sel itu. Jadi sebenarnya ya dari pribadi kamu sendiri lagi untuk mengendalikannya ya nggak usah ditanggepin aja, nggak usah mikirin duitnya segala macamnya, pengedaran keuntungan dari pengedaran itu, karena sebenarnya kebanyakan juga orang luar yang mulai duluan, mereka yang bawa ke sini ataupun mereka yang bakal misalnya tumbuhin marijuana, ganja, or weed di belakang rumahnya mereka. Tuh ada loh beritanya kayak gitu. Terus pengedarnya orang Indo. Lah, ya apa sih gitu kan. Pengedarnya malah kita-kitanya sendiri, malah link dari polisi sendiri dalam penjaranya itu. Kalau misalnya polisinya itu stop, ya stop dong harusnya. Sebenarnya itu bagian dari, kalau misalnya kamu lihat dari akar-akarnya sih ya bagian pemerintah juga sih. Dari atas-atas juga. Ya, susah cegahnya juga sih kalau misalnya kayak gitu. Itu harus ada gerakan dari kitanya, misalnya organisasi atau pemberantasan narkoba gitu. Ada tambahan? Ada Mungkin tambahan lebih dari tepatnya kalau hal-hal kayak gini itu lebih ke yang namanya oknum ya. Jadi mungkin kenapa orang udah dalam penjara masih bisa tuh karena emang di luarnya istilahnya dia panjang tangan lah. Di luarnya tuh masih ada orang-orangnya itu. Makanya disinilah peranan kita sebagai generasi muda. Jadi nggak hanya yang jadi duta pajak tuh bukan hanya orang-orang yang duta pajak yang jadi duta narkoba anti narkoba itu nggak hanya orang-orang yang punya selempang duta anti narkoba, tapi di sini kita semua. Jadi emang justru di sini kalau kita emang pengen Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sehat, ya kita harus ikut berkontribusi. Salah satunya ya untuk mencerdaskan penerus bangsa dan membebaskan mereka dari yang namanya nafsa. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi pertanyaan terakhir ini dipilih ya. Oke. Ini kayaknya Seperti pertanyaan apakah- terakhirnya ini aja nih. Pak, izin ke toilet. Wah, ini ada Agustina. Nah, dia nih pertanyaannya seperti apakah modelnya bahan narkoba itu dan bagaimana caranya untuk mengetahui orang yang sudah menggunakan narkoba? Terima kasih, Kak. Oke, Kak, bantu jawab. Oke. Sebenarnya kalau dari bahan narkoba itu banyak ya, kayak tadi yang udah sempet saya jelasin, salah satunya yang alami itu ganja. Mungkin teman-teman lebih familiar sama yang namanya ganja. Kalau ngeliat bentuknya kurang lebih kayak hampir mirip sama daun singkong ya, cuman ya emang lebih keren aja sih ini ganja bentuknya, agak bergerigi gimana gitu. Dan sebenarnya gimana caranya kita tahu modelnya? Sebenarnya modelnya beda-beda sih. Ada yang dalam bentuk tablet, ada yang dalam bentuk cair, Lembaran terus juga ada. ya yang bentuk bubuk juga ada. Jadi sebenarnya ya emang kita, kalau saya pribadi sih nggak tahu semua jenis-jenisnya ya. Yang paling tahu karena kan sekarang internet juga udah sangat, teman-teman bisa akses dengan sangat bebas. Jadi di sini teman-teman, makanya kalau misalnya lagi di rumah mungkin lagi nganggur, lebih baik teman-teman mengisi waktu luang dengan nyari-nyari informasi tentang narkoba mungkin, ataupun hal-hal yang lagi up to date sekarang. Jadi teman-teman juga bisa tahu. Dan sebenarnya gimana sih orang yang mengenakan narkoba itu, sebenarnya ciri-cirinya sih cukup apa ya, jelas. Kalau kayak apa ya, kayak gimana ya Jasmine ya ciri-cirinya? Orang pemakan narkoba. Yes. Tadi sih udah disebutin ya, banyak banget. Ini kelihatan nih kalau misalnya ada yang nggak dengerin pas kita ngejelasin. Kebanyakan sih kayak kalau misalnya kan ada uppers, downers, sama all-rounders kan, ada 3 jenis. Jadi kalau misalnya yang uppers itu kebanyakan sih kalau yang uppers agak susah dicari mungkin apa narkobanya, kecuali kalau untuk rokok, kecuali untuk kalau kopi ya. Jadi itu biasanya orangnya periang banget, tapi kalau misalnya 3 jam sampai 4 jam setelah obatnya udah nggak ngefek lagi, dia pasti langsung tiba-tiba sedih, depresi, udah ya
bisa dibilang kayak langsung beda gitu sifatnya. Terus kalau misalnya kamu lihat dia kebanyakan depresi, atau mungkin kalau ciri-ciri secara fisiknya mungkin matanya merah terus, atau mulai tiba-tiba dia jerawatnya banyak banget karena dia mempengaruhi muka juga. Dalam beberapa bulan kalau misalnya kamu konsumsi narkotika segala macamnya, banyak jenis tuh bisa bikin muka kamu lebih tua. Muka kamu tiba-tiba banyak kerutannya, banyak jerawatnya, ini hitam sekali gitu. Dan kamu kelihatan banget kayak nggak fresh gitu. Kalau selain itu sih ya kamu lihat aja sikapnya dia. Misalnya dia nggak hari ini dia nggak jadi diri sendirinya banget, ya kamu tanyain lah, mungkin dia emang ada masalah gitu. Cuman kalau misalnya kamu nggak tahu sih teman kamu sendiri kalau misalnya dia berubah sifat gitu kan, ya itu aja sih. Dan kebanyakan juga dia pasti minder, dia pasti kayak punya tembok gitu, dia nggak mau deket-deket sama orang gitu, karena dia juga mungkin takut banyak yang tahu, atau takut dikucilkan dan segala macamnya. Itu aja sih. Jadi sesi pertanyaannya ditutup ya. Oke. Untuk penjelasan tentang nafsa kayaknya udah cukup jelas, dan pertanyaan-pertanyaan juga udah banyak banget tadi dijawab. Ada juga beberapa pertanyaan yang hampir-hampir sama. Untuk seminarnya mungkin udah selesai, tapi mungkin kita tanya ke dosen, apakah ada pengumuman atau sesuatu yang ingin disampaikan, Bu Ripka barangkali. Oke, ya baik. Terima kasih JJ. Ya, Bu. Kak JJ nih, terima kasih udah jadi MC kita sekali lagi di hari ini. Dan tentu saja terima kasih sekali untuk Ari dan Jasmine. Ini kamera saya bermasalah lagi nih ya. Baiklah. Jadi nggak bisa lihat ini nih, wajah saya tidak terlihat. Tapi setidaknya suara saya masih terdengar jelas kan ya. Nah, oke. Ari, terima kasih banyak ya Ari sudah menjadi pembicara kita di hari ini. Sama-sama Bu Ripka. Ya nih, anak-anak gimana ini dengan Kak Ari? Jelaskan ya, apalagi Kak Ari ini juga memang latar belakangnya juga adalah biologi. Ya, sarjana sains program studi biologi. Nah, begitu juga dengan Jasmine. Terima kasih banyak juga ya Jasmine ya. Terima kasih Bu. My Jasmine pleasure. tadi program studinya udah disebut belum nih? Jasmine ini, Kak Jasmine ini dari program studi teknologi pangan atau NFT, Nutrition and Food Technology ya. Oke. Nah, jangan kapok-kapok ya Jasmine dan Ari ya, semoga nanti di lain kesempatan mau lagi ya berbagi pengetahuan. Tadi sudah banyak pengetahuan yang dibagikan, bagus sekali ya. Juga tadi yang itu ya, downers, uppers itu dijelas ya. Juga ini tadi Ari juga bisa membantu juga dengan ini ya, dengan pengetahuan efeknya, pengaruhnya ke otak seperti apa, itu udah pas banget jadinya ya. Nah, oke. Anak-anak, untuk angkatan 2020, terima kasih juga atas kehadiran kalian di acara wajib ini ya. Itu masih ada 2 rangkaian lagi nanti, satu mengenai bencana, lebih tepatnya mitigasi bencana ya, dan satu lagi mengenai radikalisme dan pluralitas ya. Oke, nah pagi ini kalian sudah pagi-pagi on semua, ada yang belum sarapan ya. Nanti setelah selesai acara ini silakanlah ya dicari sarapan, semoga masih ada sarapan. Kalau yang kos-kosan nih biasanya nih cari jualan nih di luar nih. J, udah sarapan J? Belum? Bu. MC-nya belum sarapan nih. Semoga tukang nasi uduk sebelah depan situ masih jualan ya, J. Nah, masih Bu. syukurlah ya.
Ya, baik. Ini juga untuk pengumuman nunggu dikirim Ibu Ripka Panca. Makasih ya, Panca. Aduh, Panca, kamu rumahmu di mana sih, Panca? Panca, mana nih, Panca? Denpasar, Panca dari Denpasar. Aduh, untunglah GoFood nggak nyampe di sana ya. Gitu. Nanti kamu minta dikirimin sama Kak Jasmine aja ya. Jasmine, posisimu di Denpasar, di Bali di mana, Min? Denpasar juga, Bu. Denpasar juga. Nah, lo ya itu. Waduh, Gilar, Kak Ari boleh minta nomornya nggak, Kak? Nomor apa nih? Nomor sepatu? Nomor apa? Nomor baju? Ya. Nomor Oke. celana. Itu. Mau nggak nomor sepatu saya? 39. Boleh, saya juga ya. Oke, ya. Ntar nomor WA lah, Bu. Ya, nanti hubungi Kak Ari aja secara langsung ya. Itu kapan-kapan nyusul Kak Jasmine ke Bali, Abdul Syukur. Nah tuh ya, silakan tuh follow di IG aja. Tuh ada ya, tadi IG-nya sudah ada ya, IG-nya Arif Fathar, IG-nya Jasmine ya. Tuh. Oke, ya. Sekali lagi terima kasih untuk para pembicara kita. Biasanya ada kenang-kenangan berupa sertifikat. Nanti sertifikatnya kami kirimkan via email ya, Ari Siap, dan Bu. ya. Biasa paling kejar sertifikat biar dapat banyak ini, Bu, nilai. Nah, iya itu. Itu sudah mulai dilakukan oleh mahasiswa baru kita ya. Ini momen seperti ini, jadi mereka sudah mulai mengumpulkan, kan lumayan ya ini ya, beberapa seminar nih udah nih. Yang wajib dari Dikti memang ada 4, ini sesi kedua tentang narkoba, masih ada 2 lagi ya. Oke, nanti kapan-kapan kalau ada temu alumni ngumpul ya, Jasmine dan Ari ya. Siap, Bu, insya Allah. Amin ya. Oke, nah fallback lagi ku Kak Jasmine. Ya ampun, minta di fallback tuh Jasmine. Kata bapak saya Kak Jasmine cantik. Ya itu. Nah, oke. Ampun. Nah, Bu Ripka lagi ngomongin, perhatiin. Nah, bener tuh. Ya, bener. Jasmine, ya, gitu. Nah, kalau Kak Jasmine yang ngomong ini ya, oke Kak, siap pada dengerin ya. Gila saya ngomong nih, nggak dengerin. Lihat ntar nih di kelas ya. Ya, oke. Baik, untuk acara kita memang sejauh ini cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih. Kak Ari off pagi-pagi, apakah akan lanjut bekerja nih siang-siang atau memang hari ini sedang off, sedang libur? Hari ini emang lagi off, Bu. Emang seharian ya off-nya ya? Iya, betul. Oke. Ya, kalau Jasmine masih lanjut dengan bisnisnya ya? Iya, Bu. Kuenya tadi kue apa sih, Jasmine? Maksudnya kue-kue apa, Jasmine? Kayak cookies gitu, Bu, kue kering. Kue kering ya, oke. Ayo, ntar lagi udah mau Natal ya. Oh iya. Kirimin Bu Ripka kali, Jasmine. Iya. Pesan-pesan ya, silakan ya. Nah, oke. Oh ya, Jasmine ini ya, NFT sih dulu ya, teknologi pangan ya. Oke, baik. Pengolahan pangan tuh dia. Tepungnya seperti apa. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya saya berikan, saya kembalikan lagi ke Pak Kakak. Pak Kakak, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Rifka, terima kasih Jasmine. Ari juga terima kasih banyak ya udah berkenan hadir berbagi cerita dengan adik-adik ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik kita semua ini bisa mengikuti jejak kalian ya yang sukses ya dalam kuliah juga sudah bekerja ya. Jasmine tinggal wisudanya yang ditunggu ya. Iya. Tapi nanti kalau undangan juga Bu Rifka ya diundang juga ya. Ya, iya dong ya. Oke, Jessica juga terima kasih Jessica. Ya udah. Ya Pak, sama-sama.
Iya juga Frederick, terima kasih sudah membantu kita untuk mengatur acara ini atas nama Rektor Universitas Suryat. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk semuanya saja, untuk adik-adik semua yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Ya walaupun pagi-pagi banget, ya terima kasih sudah mau berpartisipasi karena memang seperti kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan wajib, ya wajib ya, diikuti oleh kalian semua dan ini nanti menjadi nilai tambah kalian, ya. Nanti Bu Rifka dan tim nanti akan membuatkan sertifikat untuk adik-adik sehingga nanti bisa dipakai sebagai nilai tambah adik-adik sekalian. Seperti disampaikan Bu Rifka tadi bahwa masih ada 2 kegiatan lagi, ya 2 kegiatan lagi yang terkait dengan bencana dan radikalisme ya Bu Rifka ya. Ya, radikalisme dan bencana. Ya, nanti harapan adik-adik sekalian kita agendakan memang untuk kegiatan seminar itu kita selesaikan semua di minggu ini. Kemungkinan besar untuk kegiatan kebencanaan itu nanti akan diselenggarakan hari Kamis, tapi nanti akan diupdate lagi ke adik-adik untuk jadwal fixnya ya, karena masih menunggu konfirmasi dari pengisi acaranya. Itu saja tambahan dari kami. Terus untuk jadwal perkuliahan kalau tidak hari ini besok akan dibagikan semua. Jadi memang kegiatan kita perkuliahan itu kita ingin setelah kegiatan seminar semua sudah selesai, sudah fix, gangguan lagi sehingga nanti adik-adik bisa kuliah dengan lancar. Maka minggu ini kita memang dedikasikan untuk kegiatan-kegiatan itu, ya. Terus ada tambahan satu lagi bahwa nanti adik-adik selain jadwal kuliah rutin, nanti akan ada kegiatan matrikulasi. Ya, matrikulasi diagendakan akan dilaksanakan selama 1 semester. Ya, jadi nanti adik-adik akan bisa mengikuti kegiatan matrikulasi nanti berdasarkan pengelompokan yang akan ditentukan kemudian. Kira-kira itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi. Waktu saya kembalikan ke Jessica. Oke, terima kasih Pak Kakak. Oke, untuk teman-teman serta dosen kami tercinta, kita mau foto bareng nih. Jadi mohon untuk kita semua persiapkan gaya, tapi freeze ya, ditahan. Soalnya mau difoto. Nanti yang foto Kofred barangkali ya, Kofred ya. Oh, Kofred. Kok suka hilang nih? Iya. Ya, oke. Oke, udah boleh ya, kita tahan ya. Apa freeze? Yang hitung siapa? Hitung J. Oke. 1, 2, 3. Sudah kok. Apapun juga di saya tetap aja gelap. Ya, sip. Ya. Terima kasih, Fred. Ya, oke. Gimana jadinya Bu? Ya udah, salam penutup ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat Kak Jasmine dan Kak Ari Fata yang udah meluangkan waktunya untuk kita untuk sharing. Oke, sekian untuk seminar kita hari ini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Thank you. Hari Kak Jasmine, Kak Jessica juga, Bu Rifka. Terima kasih atas syukur. Ibu pamit dulu ya. Yuk, ya silakan. Assalamualaikum. Yuk, dadah semua.
Jasmine sama Ari udah ini ya? Udah Udah, Bu. keluar ya? Oke, oke. Udah, Bu. Oke. Gayanya kotak. Ya. Bu, udah ada yang nanya KMK, Bu. Oh ya, sip-sip ya. Oh, KMK, PMK. Oke, sip-sip. Ya. KMK. Untung ya, orang yang tepat, Bu, nanya. Nah, Saya salurkan ke Nindi jadinya. ya, nanti kita rapatnya kapan ya? Nanti kita rapat ya. Ya, Bu, udah habis jabatan aku, Bu.